Selamat pagi. Selamat Selamat datang di datang di konferensi konferensi Anak Anak Nasional Nasional tahun tahun 2026. 2026. Hai. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga ini kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Betul. Jadi teman-teman yang di sini hari ini harus semangat karena kita akan banyak sekali menambah ilmu dan pengetahuan baru hari ini di acara Konferensi Anak Nasional 2026. Nah, teman-teman, ada pepatah tuh yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan namaku Felicia Surya Tansil, biasa aku dipanggil Feli atau Felicia. Dan hari ini aku nggak sendirian karena aku bersama temanku yaitu. Namaku Afefa Loyana Sio, aku biasa dipanggil Sio. Dan hari ini kami berdua akan menjadi host untuk acara Konferensi Anak Nasional 2026. Yeay. Oke, selain host, kita juga nggak sendirian lah ya. Kita di sini ditemani oleh 8 moderator yang akan nemenin teman-teman presenter semua di breakout room masing-masing. Siapa saja sih moderatornya? Betul, jadi kita hari ini nggak cuma sendirian nih, nggak cuma aku dan Sio doang, tapi di Zoom hari ini kita juga ditemani oleh 8 moderator yang luar biasa. Yuk teman-teman kita kenalan sama 8 moderator kita hari ini. Yang pertama ada Diandra Keisha Asara, ada Muhammad Lutfi Firmansyah, ada Sirila Janitra Artari, dan ada Ganis Rizky Amelia. Lalu empat lainnya ada siapa aja nih Sio? Ada Kanda Ramadan Bimo Prasetyo, ada Anastasia Kristal Anindita, ada Princess Zelda Il Ilmiah. Oh, kok ada salah baca ya? Lalu ada Zikirania Pegianastiti. Iya, jadi ini dia teman-teman 8 moderator yang akan menemani kalian semuanya hari ini untuk sama-sama have fun, tapi juga menambah ilmu dan pengetahuan baru. Yes. Dan ternyata nggak cuma host dan moderator loh ya, karena nanti kita akan Betul. kedatangan keynote speaker yang super keren. Betul, betul banget teman-teman. Jadi hari ini kita akan ramai-ramai ya Sio ya. Kita bakal have fun, Iya. kita bakal dengerin cerita-cerita inspiratif dari teman-teman keynote speaker, teman-teman presenter, dan teman-teman lainnya. Tapi sebelumnya, aku mengucapkan selamat kepada kalian semuanya yang sudah terpilih sebagai presenter Konferensi Anak Nasional 2026. Boleh dong teman-teman, kita kasih riak tepuk tangan by Zoom ini, karena Yeay. kita ketemunya secara online ya Sio ya. Iya. Oke, oke. Selamat kepada teman-teman semua ya. Sekarang yuk kita simak kisah inspiratif dari keynote speaker kita yang keren abis. Boleh tuh. Tapi bentar dulu sih yo. Aku mau remind lagi nih buat teman-teman semuanya. Buat ganti format yang ada di screen sharing ini, teman-teman. Seperti tadi, jangan lupa ya. Kalian ganti formatnya. Room, nomor breakout room kalian, ruang kalian, lalu garis presenter, garis nama kalian. Contohnya ada room 3 presenter, with Agnes Benesia. Jangan lupa ya teman-teman untuk diganti namanya terlebih dahulu. Oke, oke. Oke, kayaknya udah pada ganti nih ya Sio ya. Oke, iya ini. Nah, sekarang nih teman-teman, kita sudah hampir sampai nih di suatu acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu kita akan bersama-sama menyimak kisah inspiratif dari keynote speaker kita hari ini, Sio. Gimana perasaanmu, Sio, hari ini? Excited nggak? Excited banget sih. Mesti bakal seru dan menambah banyak wawasan banget gak sih? Betul, aku yakin semua kisah-kisah yang sudah disediakan hari ini disiapkan pasti semuanya sangat inspiratif. Langsung Mm-mm. aja teman-teman semuanya, kita akan sambut keynote speaker kita yang pertama. Kita akan bersama-sama menyimak kisah inspiratif dari opening act kita hari ini, yaitu Santa Sakramenta dari Bandung, Jawa Barat. Yuk berikan tepuk tangan teman-teman buat Yeay. Santa. Yeay. Nah itu, Santanya udah bergabung. Hai Santa. Halo Santa. Oke, gimana kalau Halo misalnya semuanya. Hai, gimana nih Sio kalau misalnya sebelum kita dengerin kisah inspiratif dari Santa, kita kenalan lebih dalam lagi yuk sama Santa. Yo.
Nah, jadi teman-teman, Santa Sacramenta atau biasanya dipanggil dengan Santa ini merupakan pencipta lagu, penyanyi, aktivis lingkungan cilik, pemain teater, penulis, dan juga pendongeng. Di usianya yang 6 tahun, ia telah berhasil menciptakan 7 lagu untuk teater, musikal, dan juga monolog. Nah, selain itu teman-teman, Santa juga pernah loh menciptakan single pertamanya yaitu Makan Sehat Kita Hebat. Bahkan single pertamanya itu diciptakan pada usianya yang berumur 7 tahun. Kemudian Santa juga pernah mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dan menjadikan lagu edukasi program nasional 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dan teman-teman, Santa ini juga pernah telah berhasil membuat single keduanya yang berjudul Teman Baru. Santa juga aktif bermain teater komersial bersama aktor lintas generasi, serta giat berkampanye lingkungan melalui riset, aksi langsung, media sosial, dongeng, dan buku cerita Tangisan Pohon Tua. Dan ada fun fact nih tentang Santa. Di waktu luangnya, Santa ini juga gemar sekali melukis. Wos, keren banget Santa. Iya, ikan banget. Oke, langsung aja nih teman-teman, kita akan mendengarkan kisah inspiratif dari Santa. Hai Santa. Untuk Kak Felicia dan semuanya. Halo Santa, Halo. baik Santa, kamu bisa mulai screen sharing nih. Aku udah gak sabar dengerin cerita inspiratif dari kamu hari ini. Dipersilakan, waktu dan tempatnya dipersilakan Santa. Terima kasih Kakak Felicia. Aku share screen dulu ya. Boleh. Oke. Kalau kakak ini akses share screen-nya belum dibuka. Oke, mungkin Santa bisa bantu send request Santa. Nanti akan dibantu oleh kakak-kakak panitianya. Kakak dibantu untuk share screen PDF-nya. Kakak aku belum bisa share screen. Mungkin bisa dibantu oleh kakak-kakaknya untuk share screen. Tapi sambil menunggu Santa share screen hari ini, aku mau nanya perasaannya teman-teman di sini di Konferensi Anak Nasional. Kalau misalnya hari ini kalian happy, kalian senang, boleh dong kalian kasih reaction. Aku mau lihat nih perasaan teman-teman pagi hari ini gimana. Wis tuh ada yang kasih hati. Wow, kayaknya udah pada excited semua nih dengerin cerita-cerita inspiratif hari ini. Wis. Sio, kayaknya ini semuanya udah pada excited nih ya Sio ya buat dengerin cerita Mm-mm. inspiratif hari ini. Aku juga gak sabar banget ini. Ya kan, aku juga karena aku yakin teman-teman semuanya di sini tuh luar biasa, sangat-sangat hebat. Wih, ada Yap. yang kasih jempol tuh. Kita kasih reaction juga yuk, Sio. Kasih jempol nih, jempol. Wuh, aku yakin. Oke. Oke, kayaknya Oke. Santa udah bisa nih screen sharingnya. Baik Santa, waktu dan tempatnya dipersilakan. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Hai kakak-kakak dan teman-teman semua. Perkenalkan, aku Santa Sakramenta. Umurku 9 tahun. Aku kelas 4 SD di sekolah Murid Merdeka. Salam kenal ya. Aku adalah anak Indonesia yang bahagia karena merdeka untuk belajar, mencari tahu, mengeksplor diri dan sekitar, juga berkarya. Aku mulai bercerita ya. Aku adalah pemain teater sejak usiaku 6 tahun. Di beberapa pementasan teater itu, aku pernah memerankan tokoh pendukung dan juga tokoh utama. Aku pernah mendalami beberapa peran, seperti menjadi serangga di pertunjukan teater anak, memerankan tokoh bawang putih dan bawang merah, juga pernah memerankan tokoh anak Nusa Tenggara.
Untuk satu pementasan, aku dan tim memerlukan waktu 4 bulan sampai 1 tahun untuk latihan dan mempersiapkan banyak hal. Selain berakting, dunia teater juga memperkenalkan aku dengan musik. Saat umur 6 tahun itu, sutradara teater melihat bakatku merangkai nada. Karena kami sering latihan membaca skenario dengan nada-nada yang kami buat sendiri. Nah, dari situ aku dipercaya untuk menciptakan 7 lagu untuk menjadi soundtrack pementasan teater dan pementasan monolog. Lirik dan notasi lagu-lagu itu disesuaikan dengan skenario cerita. Seru deh, aku merasa sangat tertantang. Setelah itu, di tahun 2024, saat umurku 7 tahun, aku mendapat penghargaan dari Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk laguku yang berjudul Makan Sehat, Kita Hebat. Lagu Makan Sehat Kita Hebat ini juga terpilih menjadi lagu edukasi dan jingle program nasional 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Lagu ini digunakan sampai sekarang loh untuk mengedukasi anak-anak tentang makanan sehat. Selanjutnya, aku merilis single ciptaanku sendiri yang berjudul Teman Baru pada tahun 2020. Lagu Teman Baru ini bisa teman-teman nikmati di seluruh platform digital. Lagu Teman Baru juga menjadi soundtrack Festival Murid Merdeka 2025 dan sering diputar di masa-masa awal masuk sekolah. Oh ya, sekarang aku sedang mempersiapkan single ketigaku. Doakan semoga lancar ya. Selain menekuni musik dan teater, aku bercita-cita menjadi aktivis lingkungan. Sudah hampir 4 tahun ini, aku menjalankan riset sederhana tentang sampah dan lingkungan. Semua riset itu berangkat dari pertanyaan-pertanyaanku sendiri. Ayah dan bundaku memberi ruang dan kesempatan untuk aku mencari jawaban dari buku, internet, dan bertanya langsung pada para ahli. Ayah dan bunda membimbingku untuk mencari informasi dari banyak sumber. Makanya proyek risetku ini diberi judul Santa Mencari Tahu. Hasil riset ini aku ceritakan dalam video kampanye yang diunggah di Instagram. Teman-teman bisa menontonnya di akun Instagramku ya. Selain berkampanye lewat Instagram, aku berkampanye secara langsung dan menginisiasi aksi membersihkan alam. Aku mengajak teman-teman untuk melakukan hal kecil yang bisa kami lakukan untuk alam. Sedangkan untuk adik-adik kecil, aku berkampanye melalui dongeng yang kubawakan dalam storytelling supaya lebih mudah dipahami. Nah, bulan lalu, aku mencoba cara baru untuk berkampanye. Aku menulis buku cerita berjudul Tangisan Pohon Bunga. Buku ini berisi 10 kumpulan cerita pendek. Buku Tangisan Pohon Tua diterbitkan oleh penerbit KKPK Mizan. Teman-teman sudah bisa membelinya di seluruh toko buku offline dan online ya. Semoga teman-teman tertarik untuk membaca dan mendengarkan karyaku. Nah, sekarang aku akan menampilkan salah satu karyaku teman-teman, yaitu video klip lagu Teman Baru. Di lagu dan video klip Teman Baru ini, aku berkarya sebagai pencipta lagu, penulis lirik, penyanyi, aktor video klip, penulis ide cerita, dan juga skenario video klip. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Mohon dibantu kakak untuk memutar video klipnya.
Teman baru membuat ceria hatiku. Mengenal teman baru ku kan dapat kisah baru. Ku langkahkan kaki ikuti cerita riangnya, berkisah tentang diri dan juga keluarganya. Lalu dia tunjukkan gambar kampung halamannya, gunung, pantai, pulau, dan legenda yang hiasinya. Aku tak kesima dengan semua yang ku dengar. Kini giliranku yang cerita. Senang hatiku. Punya teman baru. Warnai hidupku. Teman baru bawa cerita baru. Semakin mengenal aku semakin terpesona dengan tutur kata dan sopan santun bahasanya. Dia bercerita tentang budaya nenek moyang, buat aku makin penasaran. Senang hatiku. Punya teman baru. Warnai hidupku. Teman baru bawa cerita baru. Hai teman-teman, aku Santa. Yuk kita berpetualang di alam Indonesia, mengenal beragam budaya dan bermain permainan tradisional bersama-sama. Aku tunggu ya. Senang hatiku. Punya teman baru. Warnai hidupku. Teman baru bawa cerita baru. Teman baru warnai hidupku. Aku izin share screen lagi ya. Terima kasih. Sekian ceritaku teman-teman. Terima kasih banyak ya sudah menyimak. Selamat mengikuti Konferensi Anak Nasional 2026. Aku kembalikan ke Kakak Felicia dan Kasio. Silakan Kakak Felicia dan Kasio. Wow, keren sekali Santa. Yuk teman-teman di sini berikan tepuk tangan yang meriah secara online buat Santa Sakramenta. Wow, keren banget ya Sio ya. Iya, ikan banget ya ampun. Wow, Santa ini ternyata nggak cuma pembuat lagu, penulis lagu doang, tapi juga suka mendongeng tuh. Bahkan Santa pernah membuat buku juga loh Sio. Wah, keren banget Mm-mm. Santa. Aku yakin ceritamu hari ini pasti menginspirasi teman-teman semuanya di Konferensi Anak Nasional. Nah, teman-teman semuanya, sekarang aku akan membuka sesi Q&A. Jadi bagi kalian yang punya pertanyaan buat Santa, bisa raise hand dan pasti akan kami berdua tunjuk. Atau kalian juga bisa tulis tuh teman-teman di kolom chat di bawah, di kolom komentar. Kalian bisa langsung tanya pertanyaan buat Kak Santa, mumpung Santanya ada di sini. Wah, Sio tuh Sio. Aku udah ngeliat ada satu anak yang udah raise hand. Langsung aja kita tunjuk Hmm. ya Sio ya. Iya, Oke, buat Michael Arthur, apa nih pertanyaannya buat Santa? Oke, Santa, apa project paling susah? Wih, silakan Santa, bisa dibantu jawab. Santa? terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, aku project paling susah itu aktivis lingkungan. Soalnya aku harus ngajak orang lain dulu untuk ikut menjaga alam gitu. Oke, Terima apakah kasih jawabannya? pertanyaannya. Apakah jawabannya membantu, Michael? Sudah terjawab? Baik, sepertinya sudah ya. Oke, teman-teman, sekarang kita masih akan membuka sesi Q&A. Apakah masih ada yang mau bertanya buat Santa?
Bisa ditulis. Ada tuh. Sio, boleh Sio. Siapa tuh Sio yang tanya? Ini Kak Haya ya. Oke, silakan Kak Hayatun. Eh, maaf belum di-unmute. Oh, sorry, sorry, sorry. Thank you, thank you. Iya. Sebelumnya, salam kenal Santa. Aku Hayatun Nazirah dari SMA Sukma Bangsa Pidi, Provinsi Aceh. Nah, tadi aku ngeliat beberapa karya Santa, terus aku juga udah ngecek di TikTok, dan semua karya Santa menarik banget. Apalagi Santa masih di umur 9 tahun, itu sangat menginspirasi untuk aku yang umurnya udah belasan tahun nih. Bahkan Santa keren banget gitu. Nah, aku mau bertanya ke Santa, gimana sih cara Santa menemukan inspirasi dalam berkarya? Karena aku sendiri di saat berkarya pasti ngerasa kayak burnout, bahkan kadang eh, aku nggak punya ide sama sekali gitu, susah untuk menemukan ide. Sedangkan Santa bisa mengemas banyak karya dengan ide yang menarik gitu. Jadi pertanyaan aku, gimana cara Santa menemukan inspirasi untuk ide-ide Santa? Terima kasih. Oke, sebelumnya salam kenal juga kakak. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Kalau aku terinspirasinya dari apa yang aku lihat, apa yang aku pikirkan itu langsung aku tulis dalam bentuk apapun gitu. Jadi Baik, Kak apapun. Hayatun. Apakah pertanyaannya sudah terjawab, Kak? Sudah, sudah, sudah. Terima Oke. kasih, Santa. Terima kasih, Kak Hayatun. Terima kasih, Santa. Sama-sama. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membuka nih sesi Q&A terakhir. Jadi ini udah ada yang raise hand. Rachel Salona. Apa nih pertanyaannya, Rachel? Halo Kak Santa, aku namanya Rachel Salonangi Siregar. Aku 7 tahun. Nih, aku mau tanya, kamu gimana ya rasanya kalau ada teman-teman? Aku senang banget ketemu teman-teman. Apalagi teman baru. Itu. Yeay. Salam Eh, kenal ya. Kak, kalau kamu ada teman banyak, kamu happy ya? Same kayak aku dong. Aku kalau ketemu bestie-bestieku atau teman-teman aku langsung kayak mau main-main sama mereka gitu. Iya, aku juga sering main. Oke, Rachel, apakah pertanyaannya sudah terjawab, Rachel? Sudah. Oke, terima kasih Rachel. Nah, teman-teman semuanya, karena ini waktu sesi Q&A-nya sudah mau habis. Terima kasih banyak ya Santa buat ceritamu hari ini. Aku yakin ceritamu sangat menginspirasi teman-teman semuanya yang ada di sini untuk terus berkarya. Semangat terus Santa. Terima kasih Sama kakak Santa. semua. Makasih juga Santa. Terima kasih. Nah, Sio, sekarang kita bakal lanjut ke keynote speaker kita selanjutnya ya, Sio. Iya, bener banget. Hari Wih. ini tuh kita kedatangan keynote speaker dari Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur loh. Wih, ini datang dari 3 wilayah di Indonesia. Lengkap semua ya, Sio ya. Ada barat, ada Iya. tengah, ada timur. Oke, di sini ada Kak Michelle Liu dan Kak Kevin Liu dari Bandung, Kak Mesya Bajanita dari Bali, dan Kak Andi Faiza Fatin Amaluddin dari Sinjai. Oke, langsung aja kita akan menuju ke keynote speaker kita yang kedua. Ada siapa nih, Sio? Hari ini kita kedatangan Kak Michelle Liu dan Kak Catherine Liu. Halo, halo Kak Michelle dan Kak Catherine. Sudah di sini ya? Oke, oke. Halo semua. Halo. Aku izin bacain biodata singkat dulu ya. Oke. Kak Michelle Liu dan adiknya Catherine Liu. Bentar, kebalik ya. Kak Catherine Liu dan adiknya
Kak Michelle Liu. Eh, ya ampun, maaf banget. Kak Michelle Liu dan adiknya Kak Catherine Liu adalah kakak adik desainer mode muda asal Indonesia yang meraih Young Talented Designer Award 2025. Mereka dikenal sering memamerkan karya suasana busana bermotif batik di ajang fashion internasional seperti Paris, Milan, London, dan New York dengan memadukan gaya tradisional dan modern. Wih, keren banget gak sih teman-teman? Di sini siapa yang udah gak sabar dengan kisah inspiratif mereka? Bisa kasih hoyak tepuk tangan ya, teman-teman. Aku ikut dia sih ya. Aku mau ikut kasih reaksi tepuk tangan karena aku udah gak sabar dengerin cerita inspiratif dari Kak Michelle dan juga Catherine. Yeay. Wih, udah rame banget nih yang gak sabar. Oke, oke, langsung aja Kak Catherine dan Kak Michelle. Udah siap? Oke, udah ya. Sudah, Waktu dan Kak. tempat kami persilahkan ya. Baik. Terima kasih Kak Sio dan Kak Feli. Selamat pagi teman-teman semua. Salam kenal ya. Bagaimana kabar teman-teman semua? Bisa kasih reaction ya. Aku mau izin share screen ya. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah Kak, aman. Udah. Kita mulai ya teman-teman. Oke. Perkenalkan, nama aku Michelle Yu dan aku Catherine Yu. Kami yang desainer yang mengangkat kain wastra ke kancah internasional. Berawal dari pandemi, ketika Michelle berumur 11 tahun dan Catherine berumur 7 tahun, kami senang membuat pakaian Barbie dari kain perca seadanya. Ceritaku dimulai ketika tahun 2021 mulai belajar desain di LPK terbaik di Bandung. Dan tahun 2024, Michelle lulus dengan memuaskan. Dan Catherine memulai tahun 2022 karena tertarik melihat Michelle mendesain sepertinya seru. Akhirnya ikut kursus yang sama juga. Oh ya, teman-teman, ini foto kami sedang belajar membuat sketsa sesuai tema yang diberikan dan belajar membuat pola dasar. Di tengah kesibukan sekolah, kami harus belajar 1 minggu 3 kali dan 1 kali les, satu kali pertemuan yaitu 3 jam. Lumayan padat jadwal lesnya dan tantangannya kami harus belajar membagi waktu. Kami juga belajar harus mencari bahan dan berkomunikasi dengan tim jahit, memberi arahan kepada mereka sesuai dengan rancangan kami. Awalnya sulit, tapi lama-lama kami terbiasa. Setelah selesai, kami disuruh mempresentasikan, dan jika ada yang kurang baik, kami membuat revisi sampai semuanya baik. Dan puji Tuhan, kami bisa lulus dengan memuaskan. Teman-teman, ini pertama kali Michelle tampil di Jogja Fashion Week, membawakan judul Blowing of Toba, yang bercerita tentang kecantikan alam Danau Toba, dan aku membawakan dengan kain ulos asal Sumatera Utara. Dan ini aku pertama kali tampil umur 9 tahun di Solo, membawakan koleksi kebaya modern. Awalnya takut, tapi ternyata antusias pengunjung sangat tinggi. Dari awal kami mendesain, kami sangat tertarik dengan kain Nusantara, seperti songket, batik, dan tenun. Buat kami, kain bukan sekedar pelindung tubuh, tapi memiliki nilai budaya Indonesia. Puji Tuhan, kami dipercaya untuk mengikuti berbagai fashion show. Kami terus bersemangat membuat karya dari kain wastra. Dan berikut fashion show yang pernah kami ikuti, mulai dari Jogja, Surabaya, Malang, Semarang, dan kota lainnya di Indonesia. Kami juga mendapat kesempatan mengikuti berbagai fashion show di luar negeri seperti di Paris, New York, Vietnam, Milan, dan London. Tahun 2023, Michelle pertama kali membawakan kain wastra ke mancanegara, yaitu ke Paris. Dengan membawakan kain songket, Michelle membuat nama karya itu A Chanting of Sriwijaya.
yang bercerita tentang kejayaan Kerajaan Sriwijaya yang kaya dengan toleransi tapi hidupnya tetap rukun. Dan Catherine membawakan Culture Show, bercerita tentang anak remaja yang senang memakai kain tenun khas Jepara. Inilah fashion show yang pernah kami ikuti. Kami telah membawa kain Nusantara ke 4 negara fashion di dunia dan ASEAN, dan mereka menyambut dengan antusias. London Fashion Week, ASEAN Fashion Festival, New York Fashion Week, Milan Fashion Night, MUFEST, iFashion Festival, High and the Masterpiece, Runway Nusantara, Jakarta Kids Fashion Festival, Indonesia Trend Fashion Week. Koleksi kami ikut berpartisipasi dalam acara TV seperti TVRI, MNC TV, RCTI, DAI TV, C Today, dan lainnya. Koleksi kami juga dipakai dalam acara Putri Indonesia dan Putri Anak Indonesia. Kami berkesempatan diliput berbagai media offline dan online, diantaranya Bisnis Indonesia, Majalah Kiko, Tabloid Nyata, Majalah Terase, dan bisa dilihat secara online lainnya di Google. Kami juga membuat karya dengan memanfaatkan bahan bekas seperti bungkus kopi dan bungkus makanan. Pada tahun 2025, Michelle mendapatkan penghargaan Kartini Masa Kini dari Bapak Edi Baskoro, Wakil MPR RI. Koleksi kami juga dipakai oleh keluarga Bapak Ahok. Kami juga diundang ke gedung MPR untuk berdialog tentang generasi muda Indonesia. Selain itu, kami pernah diajak diskusi bersama Ibu Grace Natali dan Bapak Dedi Mulyadi tentang generasi muda yang inspiratif. Kami pun pernah diliput dalam C Today. Dan karya kami masuk dalam majalah Bazaar London. Pada tahun 2025, kami juga mendapatkan penghargaan sebagai desainer muda berbakat dari Gubernur Jawa Barat. Michelle mewakili Gen Z dan Catherine mewakili Gen Alpha. Mimpi kami yaitu dapat membawa Indonesia makin dikenal dan menginspirasi generasi muda untuk cita budaya sendiri. Teman-teman, kami juga memiliki misi yaitu berkarya dan berbagi. Bukan cuma soal diri sendiri, tetapi yang paling penting adalah berdampak bagi orang-orang di sekitar. Kami dapat ikut mensupport acara rohani baik dari yang non-Muslim maupun yang Muslim. Seperti support Muslim Modus Pusaka, Putri Anak Indonesia, Natal bersama Bapak Erik Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, support Natal bersama Bapak Erik Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, support Natal bersama Bu Iin Wali Kota Jakarta Barat, Muslim Modus Pusaka, support Natal GBI Bandung bersama Bapak Rubin Adi Abraham, support Natal bersama Bapak Giring Wakil Menteri Kebudayaan, support Hari Anak Nasional. Dan itulah pengalaman kami. Semoga dapat menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih banyak. Selamat Hari Nasional. Makasih Kak Michelle dan Kak Catherine. Keren banget ya kan Kak Felicia. Ya, setuju banget. Kalian tuh keren banget loh sampai bertemu dengan para jajaran pemerintah yang luar biasa juga sampai membawa ke kancah internasional. Keren banget Michelle, keren banget Catherine. Oke, gimana Terima kalau kasih, sekarang? Kak. Iya, terima kasih juga udah berbagi kisah inspiratifnya. Oke, gimana kalau sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nih? Boleh. Oke, sesi ini siapa yang mau bertanya nih? Yuk teman-teman yang mau bertanya langsung ke Michelle dan juga Catherine mumpung Michelle Catherine ada di sini, jadi kalian bisa bertanya sepuasnya. Oke, Sio, kayaknya tuh udah ada yang raise hand deh, Sio. Iya, ada Mikael. Ya. Halo, Michael. Aku lagi ternyata ya. Nah, gak terharu. Dan
Dan, bentar, mikir-mikir. Nyari jawaban apa? Apa tuh pertanyaannya, Michael? Bentar dulu, lagi mau mikir. Apa? Kah, Kak Misha sama Kak Catherine, apa proyek yang paling susah ya? Oke, Beneran. mungkin bisa dibantu menjawab, Michael, Michelle dan juga Catherine. Ya, bisa sama si Kak Catherine. Baik, menurutku setiap proyek memiliki tantangan yang berbeda, terutama saat mendalami latar belakang dan makna dari temanya yang akan diangkat agar desain yang dibuat benar-benar memiliki cerita. Semua Lalu, semua tantangan itu harus dijalani sebagai bagian dari proses belajar, karena dari situlah kami bisa berkembang dan menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Terima kasih atas pertanyaannya. Sudah terjawab ya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke nih, Dianda. Mau tanya apa, Dianda? Kak Michelle sama Kak Liu, Kak Michelle sama Kak Catherine, kalau boleh tahu, kain khas Indonesia favoritnya Kak Michelle sama Kak Catherine apa? Kalau aku kain songket, karena kain songket itu memiliki arti adiluhung, yaitu kejayaan, keberanian, dan Catherine. Kalau aku itu paling suka kain tenun, karena dibuatnya dengan tangan rajutan sendiri. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya inspiratif dari Michelle dan juga Catherine. Oke, kita buka lagi ya, Sio ya, sesi Q&A-nya. Iya, Oke, selanjutnya dari Alia Nafisa. Mau tanya apa nih, Alia? halo Kak Misha sama Kak Catherine. Aku mau tanya, kalian kan membuat, kalian kan dulu membuat kayak baju, mendesain baju. Gimana sih cara menentukan mau bentuknya kayak gimana, warnanya gimana gitu? Bisa dijawab oleh kami Michelle dan juga Kak Catherine. Baik, ide yang bisa datang itu dari mana aja, seperti bisa dari bangunan, alam, tanaman, internet, hingga hal-hal sederhana yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga pertanyaannya terjawab ya, Alia. Nah, Sio, ini ada yang raise lagi nih. Terakhir ya, Sio ya. iya terakhir tinggal 1 menit nih. Oke, Si siapa nih, Q&A. Sio? Nah, namanya nggak kelihatan. Maya ya. Yes, Mariam dan juga Gladiola. Apa nih pertanyaannya buat Michelle dan juga Catherine? Oke ya, Mbak Michelle dan Mbak Catherine. Ini kami berdua mau tanya, hal apa yang paling menantang waktu melakukan sebuah proyek? Makasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi hal yang paling susah itu membagi waktu untuk sekolah dan untuk membuat karyanya dan juga mencari bahannya. Terima kasih. Terima kasih Michelle dan juga Catherine atas jawabannya dan juga Mariam Gladiola atas pertanyaannya. Oke, teman-teman sisanya jawabnya udah habis ya. Sekarang kita akan lanjut ke keynote speaker selanjutnya. Makasih banyak Kak Michelle dan Kak Catherine. Oke, siapa nih keynote speaker kita selanjutnya yang ketiga? Nah, udah kelihatan teman-teman di layar. Keynote speaker kita yang ketiga itu ada Meisha Prajadita dari Bali. Langsung aja teman-teman kita kenalan lebih dekat lagi sama Meisha Prajadita. Oke. Oke, halo teman-teman semuanya. Hai Oke, Meisha. Bagaimana kabarmu Meisha? hari ini kabarnya baik dan happy sekali.
Wih, seneng banget dengernya. Nah, sebelum hari ini Meisya bakal bacain cerita inspiratifnya, aku bakal bacain dulu ya deskripsi singkat tentang kamu nih, Meisya. Nah, teman-teman, Meisya Prajanita ini tuh merupakan seorang pelajar muda asal Bali yang sangat aktif dalam berbagai kegiatan kepemimpinan, advokasi, dan pengembangan anak. Sebagai Duta Anak Bali 2025 Komisi Perlindungan Khusus, Meisya ini tuh teman-teman mengemban peran penting dalam menyuarakan perlindungan hak anak, mendorong partisipasi anak, serta menginspirasi banyak sekali generasi muda untuk berani menyampaikan aspirasi dan juga memberikan dampak positif bagi lingkungan di sekitarnya. Nah, selain itu teman-teman, Meisha ini juga merupakan Duta Anak Klungkung 2025 Komisi Kesehatan, yang dimana Meisha ini menunjukkan komitmennya dalam mengkampanyekan isu-isu penting bagi kesejahteraan anak. Wow, kayaknya Meisha kamu aktif banget nih ya menyuarakan tentang anak, partisipasi anak, menginspirasi generasi muda. Keren banget Meisha. Terima kasih Felicia. Jadi makin gak sabar nih buat dengerin cerita inspiratifmu hari ini. Sio, kamu udah gak sabar belum, Sio? Ya, nggak sabar banget. Oke, langsung aja Meisha, the time is yours. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Hai, terima kasih Felicia dan Sio. Sebelumnya selamat siang teman-teman semuanya. Kalau Siang. kasih semangat boleh dikasih reactionnya yang banyak mungkin. Boleh, kita spam ya pakai reaction nih. Oke. Sebelumnya aku, sorry Kak, ini Meisha belum bisa share screen. Apakah boleh dibantu terlebih dahulu? Oke, terima kasih banyak Kak Jeremy. So, salam kenal semuanya. Kenalin, nama lengkap aku Niputu Indira Meisha Prajanita. Kalian bisa panggil aku Meisha, Meisya, karena aku lahirnya di bulan Mei. Jadi biar gampang ingat, namanya Meisha. Aku lahir di Bali, besar di Bali, dan bisa kalian, kalau misalkan kalian kepo nih sama aku, karena kebetulan waktu kita hari ini cukup sedikit ya, kalian bisa kepoin IG aku yaitu Meisha Prajanita. Hari ini rasanya bersyukur sekali ya teman-teman karena aku bisa bertemu dengan seluruh peserta dari Konferensi Anak Nasional tahun 2026. Terima kasih kepada Kri Akademia yang sudah memberikan Meisha kesempatan dan terima kasih kepada Felicia dan Sio yang dari tadi udah semangat banget. Aku yakin hari ini energi kalian terkuras, tapi mari kita enjoy bareng-bareng ya. Oke, bisa next Kak Jeremy? Oke, bisa next. Oke. Balik ke belakang satu kali, Pak. Kak. Oke. Di Selamat Hari Anak Nasional. Agak bergerak-gerak ini ya. It's okay. Oke, sebelum aku mulai sharing, aku mau mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026 untuk seluruh anak-anak hebat di Indonesia. Aku mau mengucapkan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam ruang yang aman dan nyaman dalam bertumbuh. Dan aku yakin setelah ini akan banyak ada karya-karya baru, bahkan ada langkah-langkah baru dari kalian untuk bangsa kita. Dan mari kita berperan bersama-sama dalam menyejahterakan anak-anak di seluruh Indonesia. So, boleh di next Kak Jeremy? Oke, ini adalah salah satu langkah awal Meisha dalam menyuarakan aspirasi-aspirasi suara anak-anak dari kabupaten hingga provinsi. Dimulai dari yang pertama sebagai Duta Anak Bali 2025 Komisi Perlindungan Khusus dan juga Duta Anak Klungkung 2025 Komisi Kesehatan. Mungkin teman-teman udah mulai bertanya-tanya ya, kira-kira di mana sih dapat duta anak kok bisa gitu ya. Semua ini berawal dari suatu kesadaran Meisha karena Meisha lahir dan tumbuh dan besar di Bali, dan Bali itu merupakan, kalau teman-teman tahu, pariwisatanya kan cukup tinggi ya. Jadi kalau misalkan mungkin udah ada yang pernah ke Bali, kalau udah pernah ke Bali boleh dikasih reaction nggak ya? Teman-teman udah ada yang pernah ke Bali belum? Oh, udah ada yang pernah. Kalian pasti tahu kalau Bali itu banyak tempat wisata, banyak tradisi dan budaya yang terkadang anak-anak itu pastinya berkontribusi di sana. Namun,
jika kita melihat dari dua sisi ya, ada sisi positif dan juga ada sisi negatifnya. Positifnya mungkin anak-anak di Bali semuanya sudah tahu tentang tradisinya, tahu kalau Bali itu kaya akan budayanya, tapi selain itu, aku sering ke Bali. Oke, nanti kalau kamu ke Bali, semoga kita ketemu ya. Tapi selain itu, banyak juga anak-anak di Bali yang masih terkena permasalahan seperti pekerja anak, yang masih ada. Lalu banyak anak yang mulai kehilangan hak-haknya dikarenakan Bali itu ya pariwisatanya cukup tinggi dan anak itu berkontribusi di sana. Karena itulah Mesya ikut yang namanya Forum Anak Daerah. Bisa di slide lagi, Kak Jeremy? Next. Oke, ini dia. Forum Anak Daerah, wadah di mana teman-teman bisa bertumbuh, teman-teman bisa belajar bareng, teman-teman bisa ketemu anak-anak dari seluruh provinsi Bali. Kalau di Bali sendiri ada namanya Forum Anak Daerah Bali, dan juga setiap kabupaten kota di provinsi Bali itu memiliki Forum Anak Daerah. Di sini ada yang tahu tentang Forum Anak Daerah nggak? Kalau tahu boleh reaction. Ada yang pernah dengar mungkin? Atau mungkin pernah dengar tentang Forum Anak Nasional? Oke, ada yang pernah dengar ternyata. So, aku mau menjelaskan sedikit ya teman-teman tentang Forum Anak Daerah ini. Jadi, Forum Anak Daerah itu sebenarnya kayak organisasi sih teman-teman. Kayak perkumpulan anak-anak aja, kita datang, kita sharing bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Di sini aku banyak banget naruh foto karena ini beberapa pengalaman aku. Dimulai dari pojok kiri atas itu aku ketemu sama teman-teman dari seluruh provinsi Bali, perwakilan terbaik dari seluruh kabupaten kota. Di foto tengah-tengah atas ini merupakan kemarin banget nih di bulan aku lupa tanggal berapa, kita merayakan Hari Anak Nasional di Bali dan kita melakukan penanaman mangrove sebagai aksi kecil kita untuk lingkungan, tapi dampaknya semoga berkelanjutan. Nah, di foto pojok kanan atas ini ada teman-teman aku nih dari Duta Anak Bali 2025. Jadi kita ada 5 duta. Ini ada teman-teman aku dari FAD Bali. Lalu di bawahnya itu adalah puncak perayaan Hari Anak Nasional ketika di tahun 2025 dan berbagai memori dari Forum Anak Daerah. So, dari sini mungkin teman-teman ada yang baru kenal, ada yang baru tahu tentang Forum Anak Daerah. Inilah tempat untuk kalian bisa beraspirasi, bisa bersuara, bisa menyuarakan pendapat, dan juga bisa berkarya sebanyak mungkin. Selain itu, Mesya juga punya pengalaman di bidang organisasi. Sejak SMP, Mesya udah suka banget sama seni dan budaya Bali. Mungkin teman-teman tahu Bali itu punya banyak sekali tarian, banyak sekali nyanyian, dan Mesya sudah suka itu dari kecil banget. Jadi mulai SMP Mesya mengasah bakat Mesya dalam kesenian Bali. Itu Mesya sempat ikut Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat nasional, dan juga Mesya sempat ikut lomba bercerita dalam bahasa Bali, lomba menyanyi dalam bahasa Bali, dan berbagai pengalaman lainnya yang tentunya sangat mengesankan untuk Mesya. Nah teman-teman, boleh di next slide Kak Jeremy. Oke, ini adalah pesan dari Mesya untuk seluruh peserta konferensi anak nasional. Setiap anak berhak tumbuh dan berkembang di ruang yang aman. Aku harap teman-teman yang ikut di sini, kalian tidak hanya berhenti di konferensi anak nasional ini saja, tapi setelah ini, karena aku lihat tadi ada yang kayaknya masih SD, masih kecil-kecil banget, dan mungkin aku yang udah SMA tuh berasa udah besar banget ya, di sini udah gede banget. Aku punya pesan untuk kalian, karena kalian jalannya masih panjang dan jalanku juga masih panjang. Jangan pernah menyerah untuk berusaha, dan pastiin kalian itu tumbuh dan berkembang di ruang yang aman. Contohnya, kalian ikut konferensi anak nasional ini, kalian ketemu teman-teman dari seluruh kalau boleh tahu ini pesertanya dari mana aja ya Kak ya? Mungkin nanti bisa dikasih tahu aku. Kita ketemu bareng-bareng di sini, bisa sharing bareng-bareng. Dan aku dengar-dengar habis ini kalian akan ada presentasi
karya-karya kalian. Semoga seterusnya kalian tetap bisa berkarya, tetap bisa belajar, tetap bisa berproses dengan aman di ruang yang nyaman juga. So, ceritaku memang sedikit teman-teman karena aku ingin membagikan momen yang membuat aku tersentuh dan memang aku benar-benar suka banget sama anak-anak. Itulah mengapa aku berada di konferensi anak nasional ini dan berada di forum anak juga karena aku suka mengeksplor diriku. Dan di forum anak itu aku tidak hanya jadi duta teman-teman, tapi aku juga melaksanakan beberapa kegiatan seperti kampanye tentang perkawinan anak, kampanye tentang kekerasan pada anak bersama seluruh teman-temanku di forum anak daerah. Dan itu sangat berkesan dan membuat aku bersyukur sekali. Karena sedikit ya teman-teman, ketika aku tuh melaksanakan hal kecil nih, semisal kayak aku datang ke perkumpulan anak-anak, terus aku memberikan dia sebuah permainan ataupun memberikan sebuah edukasi. Hal yang paling berkesan di aku adalah mereka itu bisa senyum dan happy banget lihat itu. Mungkin teman-teman pernah merasakan itu, dan aku harap pun begitu ya, teman-teman pernah berada di fase yang teman-teman tuh senang banget. Aku sangat bersyukur sekali melihat anak-anak bisa tumbuh seperti itu. Dan walaupun aku pun masih anak-anak, tapi aku berharap teman-teman yang lahirnya lebih belakangan daripada aku bisa merasakan masa kecil kalian yang sungguh bisa kalian nikmati dengan nyaman dan aman. Oke, bisa di next slide, Kak Jeremy. Ini udah slide terakhir, yang artinya mungkin sesi sharing aku bentar lagi udah berakhir, tapi aku harap ceritaku bisa selalu teman-teman ingat dan berkesan di hati teman-teman. Selamat Hari Anak Nasional untuk seluruh anak-anak hebat di Indonesia. Teruslah bertumbuh karena suara kalian sangatlah berarti. Oke? Jadi, sekian kisah dari aku, cerita dari aku. Aku harap teman-teman setelah ini bisa belajar dengan nyaman, bisa berproses dengan aman, dan juga jangan lupa kalau misalkan kalian adalah bintang teman-teman. Tapi mungkin waktu bersinarnya yang berbeda-beda. Oke, sekian dari aku kembalikan ke Felicia dan Sio. Terima kasih. Oke, kasih Kak. Wow, terima kasih Kak Meisha. Yuk teman-teman kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Kak Meisha. Wow, aku yakin Meisha ceritamu hari ini menginspirasi banyak teman-teman semuanya di sini. Baik teman-teman, sama seperti tadi kami berdua, aku dan Sio akan membuka sesi Q&A. Jadi bagi kalian yang punya pertanyaan buat Meisha, bisa langsung kalian raise hand. Aku yakin semua pertanyaan kalian pasti akan dijawab oleh Meisha. Dan kalian juga bisa menulis pertanyaan kalian di kolom chat di bawah. Yuk, siapa yang mau bertanya buat Meisha? Oke, kayaknya udah ada yang raise hand. Langsung aja ya teman-teman dari Diandra Keisha. Mau tanya apa nih buat Kak Meisha? Meisha, kalau boleh tahu, gimana sih cara kakak jadi kayak duta anak kayak gitu? Itu gimana sih kak caranya? Oke, Felicia udah boleh aku jawab? Boleh dong, silakan. Terima kasih banyak pertanyaannya. Diandra atau Diandra namanya tadi? Sorry. Namaku Diandra. Oh, Diandra. Terima kasih banyak pertanyaannya Diandra. Jadi caraku untuk jadi duta kalau misalkan di Provinsi ke Bali, di kabupatenku sendiri, khususnya aku Kabupaten Klungkung ya teman-teman. Kalau kalian mau cari tahu juga boleh, Kabupaten Klungkung Provinsi Bali itu ada seleksinya, sayang. Jadi dia dari Forum Anak Daerah itu membuka seleksi duta anak. Seleksinya itu tesnya lumayan banyak. Ada dari tes tulis. Tes tulis itu kamu disuruh jawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan anak.
Lalu yang kedua itu ada tes wawancara. Jadi tes wawancara ini kamu akan ditanya beberapa hal terkait diri kamu sendiri. Jadi biasanya itu pertanyaannya lebih ke mengenal diri sendiri. Nanti di tahap terakhir itu ada namanya tahap puncak final. Nanti kalau misalkan sudah lolos, itu akan diberikan pertanyaan langsung di panggung dan harus dijawab saat itu juga. Gitu tahap-tahapnya. Dan ketika di Klungkung dengan di provinsi itu tahapnya hampir sama ya Diandra. Apakah sudah menjawab? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat Kak Mesya atas jawabannya. Oke, Sio, kita pilih lagi nih, Sio. Buat menanyakan pertanyaan langsung ke Mesya. Siapa nih, Sio? Coba ya. Kayaknya itu udah ada nih Kayaknya yang raise hand. Mayang gimana? Oke, boleh buat Mariam. Dipersilakan untuk menanyakan langsung kepada Mesya. Kira-kira apa pengalaman Kak Misha yang paling berarti di saat jadi duta? Oke, terima kasih pertanyaannya Mariam. Pengalaman kakak yang paling berkesan waktu itu kakak pernah melaksanakan kegiatan tentang pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat ke salah satu sekolah di Bali. Waktu itu kegiatannya kakak kemas dengan seru, ada edukasinya, ada games menyusun puzzle, dan ini mungkin terdengar simple dan hal kecil ya. Ada salah satu anak waktu itu nyamperin kakak, dia cari kakak, terus dia bilang, kakak besok kesini lagi ya untuk laksanain kegiatan ini lagi. Mungkin dia cuma bilang kayak gitu, tapi bagi kakak itu rasanya happy sekali karena ternyata apa yang kakak berikan itu berkesan di dia dan itu mungkin akan selalu dia ingat sampai dia besar nanti. Gitu Mariam, terjawab? Iya, makasih Kak. Sama-sama. Baik, terima kasih banyak buat Kak Mesya sudah menjawab dan teman-teman tadi yang sudah bertanya. Nah, Mesya, aku seneng banget dengerin cerita inspiratifmu hari ini. Aku yakin pasti ceritamu hari ini menginspirasi teman-teman semuanya, bahkan aku, Sio, dan juga teman-teman yang ada di Zoom hari ini. Terima kasih, Iya. Mesya. Terima kasih Kak Mesya. Terima kasih banyak Felicia dan Sio. Sampai jumpa. Iya, Sampai jumpa. jumpa. Semangat terus, Mesya. Oke, tonton semuanya, Sio. Sekarang kita lanjut yuk ke keynote speaker kita yang terakhir, yang pasti gak kalah keren. Siapa tuh, Sio? Iya, betul banget. Jadi, keynote speaker kita yang terakhir adalah Kak Andi Faiza Fatin Amaludin. Udah di sini kan ya, Kak Faiza? Sepertinya sudah tuh, Sio. Oke. Hai, Halo, Kak Kak. Faiza. Halo, selamat siang selamat pagi deh. Iya, selamat pagi, Oke, Kak. selamat pagi, Kak. Sebelumnya aku izin bacain deskripsi singkatnya dulu ya. Oke. Kak Andi Faiza Fatin Amaludin adalah remaja asal Sinjai, Sulawesi Selatan yang aktif di bidang diplomasi muda, debat, kepemimpinan, dan lingkungan. Ia pernah mewakili Indonesia di Asia World Model United Nations Bangkok dan Chessmaker Youth Excursion Kuala Lumpur 2003. Aktif menggerakkan aksi lingkungan seperti bersih-bersih pesisir Makassar, serta berhasil meraih gelar First Runner-up Putri Generasi Hijau Indonesia 2025. Wow, keren banget gak sih? Langsung saja kita sambut Kak Faiza. Yuk teman-teman berikan tepuk tangan yang meriah buat Kak Faiza. Tapi sebelum itu boleh tolong dibantu share screen gak dari teman dari Kria Academy? Oke, dan oke, halo semuanya. Boleh dong di eh, reaction ke aku pakai reaction apa ya? Reaction tepuk tangan aja deh. Hai semuanya, aku Faiza Fatin Akmal. Aku biasa dipanggilnya Faye, tapi teman-teman
bisa panggil aku Kak V atau V aja. Oke, mungkin boleh di next. So, the first thing sebelum kita melangkah ke poin yang sharing session kita, aku mau nanya dulu nih ke teman-teman, ke teman-teman semuanya. Nah, teman-teman itu gimana sih perasaannya udah tiga, berapa ya? Udah 4 materi, 3 materi. Udah mau masuk ke 4 materi. Gimana perasaan teman-teman? Boleh dipilih kucing yang mana kira-kira? Boleh dong kolom komentarnya dipenuhin. Kalian kucing nomor berapa? Ada yang kucing nomor 1? Oh, ada yang nomor 1. Berarti ada yang slay, ada yang oke. Two main expression here. Oke, dan bentar ya. Oke, boleh di next. Oke, oke. Sebenarnya aku mau perkenalan dulu. Perkenalkan, aku Adi Faiza Fatin Amaluddin. Aku dari Kabupaten Senjai. Aku lahir di tanggal 8 Oktober 2008. Terus asal sekolah aku dari SMA Negeri 52. And so I'm the boarding school student. Aku adalah anak boarding atau anak asrama. Tapi aku anak pesantren ya guys. Aku itu cuman anak anak boarding tapi di SMA negeri. Kayak gitu deh konsepnya. Oke, boleh di next. Oke, ini buat pengalaman aku itu sebenarnya aku tuh dari SMP tuh udah masuk boarding. Nah, di SMP itu aku masuk OSIS. Nah, di OSIS itu aku diamanahkan sebagai koordinator divisi 1 pendidikan dan latihan. Tapi, apakah itu yang dulu menjadi goals aku? As you know guys, pas SMP itu aku tuh dulu pernah mencalonkan jadi wakil ketua OSIS. Tapi emang belum jalannya dan itu belum menjadi pintu buat aku. Akhirnya aku tidak terpilih dan akhirnya yang terpilih juga temanku. Tapi nobody cares. Aku hanya memperdulikan bahwa aku tuh udah pernah mencoba. Aku itu udah pernah mau berjuang karena aku untuk ada di kursi itu. Dan untuk selama 2 pengurusan aku sangat bangga untuk menjadi koordinator divisi 1 pendidikan dan latihan. Terus aku juga pernah jadi MPK, itu kayak tingkatan di atas OSIS gitu loh. Kalau misalnya di SMP sama di SMA, kalau misalnya teman-teman ada yang dari SMP, ada dari SD misalnya. Terus aku juga ada di generasi anti kekerasan. FYI, itu aku di anggota divisi sosial media di awal-awal generasi anti kekerasan itu hadir di Indonesia. Nah, dari sinilah aku tuh udah belajar buat editing. Awalnya tuh aku tuh gak tahu editing, guys. Aku tuh cuman tahu public speaking. Tapi lama-kelamaan udah bisa jadi editing. Terus aku pernah menjadi sekretaris Palang Merah Remaja di tingkat SMP di tahun 2021 dan 2022. Oke, boleh di next. Nah, oke. Awal masuk SMA tuh kayak penuh apa ya? Penuh tantangan gitu buat aku. Di first year aku tuh ngerasa teman-teman ya, aku tuh kayak nggak bisa berkembang gitu loh pas awal masuk ke SMA. Tapi ternyata aku waktu itu cuman nyoba ke eh, OSN kimia, tapi di OSN itu aku gagal. Akhirnya aku tuh sedih banget. Tapi ternyata Tuhan itu kayak ngasih jalan tersendiri gitu loh teman-teman. Ada jalan V yang bisa kamu ambil. Ternyata aku bisa ada jalan di bidang advokasi. Nah, aku ada beberapa pengalaman sih teman-teman yang tadi disebutin juga. Aku pernah ikut AUMN Asia United Nations di Bangkok. Aku juga pernah ikut Youth Excursion di Malaysia. Dan juga ini beberapa aktivitas-aktivitas aku dalam berorganisasi. Nah, selama SMA, aku tuh pernah jadi co-foundernya ayomind.co.id Sulawesi Selatan. Ayo Main itu kayak bergerak, kita tuh mau ngajakin teman-teman, adik-adik semuanya itu buat apa? Buat yuk kita keluar main, kita keluar beraktivitas, berpikir kreatif tanpa adanya handphone. Jadi nanti teman-teman tuh mau berpikir kreatif. Terus aku juga jadi salah satu anggota pelajar anti bullying pada tahun 2025 sampai tahun 2026 kemarin. Nah, jadi anggota content creator.
Dan sama kayak Kamisha, aku juga aku juga bergabung di Forum Anak Daerah di daerah gua, yaitu anggota hubungan masyarakat di tahun 2025 dan kemarin baru aja demisioner jadi admin website juga di Forum Anak Sulawesi Selatan. Jadi dari kabupaten ke provinsi sama kayak Kak Misha tadi. Cuman Kak Misha tuh versi dutanya, aku versi pasnya. Oke, boleh next. Nah, oke. Awal masuk SMA itu, aku kan kayak bingung nih ya, mau jadi apa sih sebenarnya di SMA tuh kayak aku OSN aja deh, nggak usah kemana-mana. Ternyata pas aku gagal, inilah dia panggilannya Tuhan. Panggilannya Tuhan waktu itu aku dikasih 4 pilihan. Ada parlemen remaja, kalau teman-teman tahu, ada Duta SMA, Jambore Generasi Hijau, Jambore Pelajar dan Bangsa. JPTB, selain aku, itu pertama kalinya aku bikin dan segala macamnya, itu aku gagal. Habis itu ikut Jambore. Aku masih ada 2 pilihan. Tapi di pilihan ini, itu saat yang sama aku lagi nggak ikutin seleksi Jambore Generasi Hijau. Terus aku bilang, kayaknya aku nggak bisa deh masukin ini semua dalam piring aku. Maksudnya dalam piring makanan, Kak. Enggak, guys. Maksudnya aku nggak mungkin masukin itu semua dalam pilihan aku dalam satu genggaman di satu waktu. Jadi aku memilih untuk fokus di Jambore Generasi Hijau. Nah, di Jambore Generasi Hijau itu yang akan aku menjadi first runner up Duta Generasi Hijau Indonesia 2025 dan aku bisa menjadi Ketua Green Generation Sulawesi Selatan. Nah, untuk pengalaman-pengalaman sendiri, aku pernah menjadi beberapa project leader di 4 kegiatan utama yang bekerja sama dengan pemerintah ataupun dinas lingkungan hidup. Yang pertama itu ada Gegeshan. Jadi kita tuh nanam mangrove, tapi nanamnya 1000 mangrove. Jadi nanam langsung nih teman-teman mangrove daerah yang memang khusus konvensi mangrove. Terus kita ada Green Generation beraksi di tanggal 1 Januari hampir di seluruh Indonesia, tapi aku yang jadi project leader di Makassar. Itu kita ada GG Lestari. Nah, di GG Lestari ini kita ada tanaman pohon di daerah-daerah yang gersang. Kayak apa? Kayak pelabuhan, kayak kayak gitu-gitu deh pokoknya bersama dinas lingkungan hidup. Nah, ini nih juga aku juga suka anak-anak kayak Kanisha, tapi waktu ini aku ikut collaboration on waste management sebagai project leader juga yang mengaitkan teman relawan. Itu kita sama-sama untuk apa ya, sharing ilmu kita dan bertemu bersama-sama anak-anak di panti asuhan. Terus baru-baru aja aku itu jadi keynote speakernya juga tahu Ghost to School. Walaupun aku masih SMA, alhamdulillahnya aku bisa meng-share pengalaman teman-teman. Nah, yang aku lagi kerjain sekarang, guys, abis ini setelah aku jadi keynote ini, aku bakalan kembali lagi ke lab untuk Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia as the Finalist 2026. Boleh di next karena waktu udah mau habis juga. Oke, boleh next dong, Kak. Nah, ini ada beberapa prestasi yang bisa teman-teman lihat. Bisa di next. Oke, di next lagi. Nah, ini berhenti di aku, Kak? Atau emang, oke. Ini ada beberapa prestasi yang pernah aku dapat. Aku pernah jadi first, first winner, the winner, pernah jadi runner up di jauh, terus melanjutkan penelitian. Terus boleh di next lagi, ini ada juga juara 3 lomba debat. Nah, keahlian aku bidang editing dan juga di bidang public speaking. Boleh di next. Aku bisa di graphic designer. Aku suka ikut lomba poster and anything. Oke, next. Ini aku juga sangat suka untuk write artikel, menulis cerita pendek, menuliskan artikel, jurnal, dan segala macamnya. Oke, boleh next. Aku juga bisa di public speaking, teman-teman. Oke, boleh di next. Oke. Nah, aku ada
saran buat teman-teman yang mungkin masih muda, masih ini. Aku tuh mau bilang, teman-teman, orang-orang itu nggak akan inget kita tentang betapa berprestasinya kita atau tentang apa aja yang udah kita gitu. Tapi mereka tuh bakalan ingat kita kalau misalnya kita itu betapa berkontribusinya kita untuk mengubah seseorang itu menjadi lebih baik. Jadi jangan takut untuk berbagi, untuk share, untuk belajar bersama, karena itu semua yang akan menjadi yang berakhir baik gitu buat kita. Jangan pernah terpikir bahwa kamu tidak akan pernah tergantikan, tapi selalulah berpikir bahwa kamu tergantikan, apakah orang itu akan lebih baik atau tidak daripada kamu. Jadi jangan selalu berpikir aku tuh nggak akan tergantikan, tapi terus berpikir kayak kamu tuh bakalan tergantikan karena mungkin kamu nggak cukup lebih baik dari yang kemarin. Jadi kamu harus Oke, mungkin cukup itu dari aku. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan untuk ditanyakan. Oke, keren banget Kak Faye. Makasih udah bagi kisah inspiratifnya ya Kak. Oke, sekarang kami akan buka sesi tanya jawab, tapi hanya bisa untuk 2 orang ya. Dan kami akan memberikan kesempatan bagi yang belum sempat bertanya tadi. Yuk teman-teman yang punya pertanyaan buat Kak Faye langsung aja kalian bisa raise hand atau kalian bisa tulis di kolom chatnya. Pasti semua pertanyaan akan dibaca dan akan 100% semuanya akan dijawab. Yuk siapa yang mau bertanya? Kalian bisa raise hand, bisa tulis di kolom komentarnya. Semuanya akan dijawab oleh Kak Faye. Mumpung Kak Faye-nya ada di sini teman-teman. Ini ada Kak Ziki Rania ya. Oke, boleh. Oke, Silakan. hai Kak, kenalkan. Oh, oke. Nama aku Feve. Jadi aku mau tanya nih Kak, siapa sih sosok yang menginspirasi Kak Fe itu? Terima kasih. Mungkin bisa dibantu jawab oleh Kak Faye. Oke, jadi sebenarnya untuk yang menginspirasi diri aku sendiri, sebenarnya kalau buat inspirasi tuh guys, kita kan nggak punya spesifik seseorang gitu ya. Tapi untuk aku sendiri, aku tuh nggak jauh-jauh cari inspirasi. Aku sebenarnya terinspirasi dari ibuku sendiri. Itu adalah seorang dokter, tapi dia itu bisa all roll gitu kalau bahasanya. Karena kenapa? Dia tuh kayak bisa menjahit, bisa bisa masak, or sesuatu yang kayak kayak keren banget gitu. Kayak nggak semua orang bisa. Ketika kamu bisa multi talent di semua bidang, itu kak dan bisa bermanfaat bagi orang lain, itu adalah sesuatu yang menurut aku apa ya, emis aja gitu menurut aku. Makanya kenapa aku tergerak untuk selalu berbagi, selalu melakukan hal terbaik, do the best when I get the opportunities. Kayak sekarang di Kria Academy, itu aku selalu akan mencoba yang terbaik. Karena apa? Karena aku selalu bilang, kalau kesempatan yang kedua itu nggak akan datang 2 kali, kalau kesempatan yang pertama itu nggak berarti, guys. Jadi itulah kenapa aku selalu mau jadi, mau talent, mau jadi being the best, dan mau terus membiarkan diri untuk terus bertumbuh, karena aku tahu bahwa menjadi multi talent itu bukan sekadar kamu di atas podium, tapi bagaimana kamu bisa bermanfaat buat orang lain. Mungkin terjawab. Ya Kak, sudah keren banget. Terima kasih. Oke, terima kasih Vivi atas pertanyaannya. Ya teman-teman, apakah masih ada yang mau bertanya buat Kak Faye? Ada nggak sih yo yang di kolom chat atau yang raise hand? Kayaknya nggak ada deh. Oke, aku yakin kayak semuanya teman-teman semuanya udah paham sama materi yang disampaikan oleh Kak Faye. Terima kasih banyak ya Kak Faye. Aku yakin Terima ceritanya kasih Kak Faye banyak Kak menginspirasi Faye. teman-teman semuanya karena ceritanya Kak Faye sangat menginspirasi aku hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oh iya, aku boleh kasih last speech buat temen-temen nggak? Boleh. Boleh. Oke, mungkin juga ada yang nanya ya. Teman-teman tuh boleh banget untuk hubungi aku di @five. If you have
yang mungkin kalian gak dapetin kesempatan di sini atau kayak masih malu-malu buat nanya. And also, may I say guys, jangan pernah untuk takut mencoba apapun itu kalau menurut kamu itu adalah sesuatu hal yang baik gitu pada akhirnya. Karena mencoba itu kita punya dua 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 hasil yang akan kita dapat. Yang pertama adalah gagal atau berhasil. Kita nggak akan tahu kapan kita gagal dan kapan kita berhasil kalau kita nggak mencoba sama sekali. So, just try whatever you wanna try. Apapun itu, teruslah untuk bertumbuh dan selalu pikir bahwa kita harus selalu butuh ilmu karena kalau misalnya kita terus merasa bahwa gelas kita itu akan terus terasa penuh misalnya kita nggak pernah dalam keadaan gelas kosong atau kayak dalam keadaan kita ngerasa pintar terus kita nggak akan pernah dapetin ilmu itu jadi tetaplah merasa seperti gelas kosong. Oke, Dan. Yeay, terima Oke. kasih, Afe. Terima kasih, Kak Fe. Nah, Sio, hari ini kamu belajar nggak banyak sekali hal-hal dari keynote speaker kita hari ini? Iya dong, mereka keren banget kan? Betul, hari ini aku senang banget bisa berada di Zoom hari ini karena aku mendapatkan banyak sekali ilmu pengetahuan baru dan juga cerita-ceritanya itu sangat menginspirasi aku banget. Aku yakin pasti ceritanya juga menginspirasi kamu ya, Sio. Iya, bener banget. Nah, tapi Sio, sayang sekali nih karena sebentar lagi kita tuh akan menyelesaikan atau kita sesi di main room kita tuh akan berakhir, Sio. Ya, sedih banget. Terus kapan kita ketemu lagi, Kak? Serang aja, karena sebentar lagi kita tuh bakal masuk ke ruang breakout room kita masing-masing. Kita bakal ketemu tuh tadi sama 8 moderator kita yang luar biasa dan juga teman-teman presenter yang pasti ceritanya akan sangat menginspirasi. Yeay, asik banget pasti. Jadi gak sabar deh. Yuk, gaskan. Wait, bentar dulu sih yo. Sebelum kita masuk ke ruang breakout room kita masing-masing, kita bakal mengadakan Wifi Time. Yes, teman-teman, kita harus mendokumentasikan acara hari ini karena acara hari ini tuh seru banget. Nah, Sio, sepertinya ini ada 3 slide nih ya, Sio ya. Jadi kita Hmm, akan bergantian dari slide pertama, slide kedua, sampai slide ketiga. Yuk, teman-teman, tunjukkan dinyalain yuk wajah kameranya. ganteng dan wajah cantik kalian. Jangan lupa videonya untuk di on cam. Akan dibantu untuk screenshot dari Kak Kira dan juga dari aku, teman-teman. Oke, apakah semuanya sudah on cam? Ini masih ada nih yang belum on cam. Yuk, teman-teman, on cam yuk, tunjukkan.